akan belajar tentang Daulah Abbasiyah. Adik-adik, kakak harap kalian bisa menyimak dan mendengarkan suara kakak tentang penjelasan materi yang kakak sampaikan. Tujuan pembelajaran, siswa-siswi dapat mengetahui tentang yang pertama, keruntuhan dinasti Bani Umayyah dan proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, silsilah dinasti Abbasiyah dan khalifah besar dinasti Abbasiyah. Sebelum ke penjelasan selanjutnya terkait berpindahnya pusat kekuasaan ke Baghdad, ada yang masih ingat atau pasti ada yang mencatat tentang khalifah kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak? Ya, benar, Daulah Abbasiyah. Baik, sekarang anak-anak simak penjelasan kakak terkait berpindahnya pusat kekuasaan ke Baghdad ya. Nah, kenapa sih adanya perpindahan pusat kekuasaan? Nah, pada masa itu Baghdad menjadi kota termegah, bahkan tercatat di dalam cerita 1001 Malam, sebuah kota impian. Salah satu faktor Baghdad menjadi tempat kekuasaan pemerintahan ialah tempat yang bagus, berangin, udaranya yang nyaman, dan dibentengi oleh serangan-serangan musuh. Baghdad juga terletak di antara Sungai Furat dan Sungai Dajlah yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional dan sumber pendapatan negara. Di samping pertanian dan industri, kebudayaan Irak juga sudah lebih maju daripada Damaskus. Pada masa setelah Khalifah Abu Abbas As-Saffah meninggal, pemerintahan digantikan oleh saudaranya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur untuk lebih menetapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri. Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia, Kelisipton tahun 768 Masehi. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Khalifah Al-Mansur memilih kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemberontakan Rwandiyah terhadap Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sebagai dalih untuk menuntut balas kematian. Dan yang kedua, wilayah Baghdad cukup luas dan tanahnya subur. Dan yang ketiga, letak Baghdad sangat strategis dan mudah dijangkau oleh berbagai wilayah. Di ibu kota yang baru, Baghdad, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Di antaranya sebagai berikut, yaitu pertama, membuat lembaga eksekutif dan yudikatif, yaitu mengangkat wazir pertama diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Kedua, membentuk lembaga protokol negara, menunjuk Muhammad ibnu Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Pada masa pemerintahan Al-Mansur, jawatan pos ditugaskan lebih baik dari sebelumnya saat dinasti Umayyah, yaitu untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah.
Anak-anak, sekarang berlanjut ke keruntuhan Daulah Abbasiyah. Kalian bisa menyimak PowerPoint ini dan mendengarkan suara kakak sekaligus melihat sumber buku LKS di halaman 11-14. Apa sih faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah? Faktor penyebabnya ada dua. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal keruntuhan Daulah Abbasiyah yang pertama adalah adanya perang salib. Perang salib terjadi karena kekalahan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang dari pasukan Al-Arsalan yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit. Telah menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kebencian itu bertambah setelah dinasti Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis menerapkan beberapa peraturan yang dirasakan sangat menyulitkan orang-orang Kristen yang ingin berziarah ke sana. Oleh karena itu, pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci, yang kemudian dikenal sebagai nama Perang Salib. Perang Salib yang berlangsung dalam beberapa gelombang atau periode telah banyak menelan korban dan menguasai beberapa wilayah Islam. Setelah melakukan peperangan antara tahun 1097 hingga 1124 Masehi, mereka berhasil menguasai Nisea, Edessa, Baitul Maqdis, Akka, Tripoli, dan kota Tyre. Yang kedua, serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Orang-orang Mongolia adalah bangsa yang berasal dari Asia Tengah, sebuah kawasan yang terjauh di Cina, terdiri dari kabilah-kabilah yang kemudian disatukan oleh Genghis Khan. Mereka adalah orang-orang yang Badui Sahara yang dikenal memiliki watak keras kepala dan suka berlaku jahat. Sebagai awal penghancuran Baghdad dan khilafah Islam, orang-orang Mongolia menguasai negeri-negeri Asia Tengah, Khurasan, dan Persia. Juga dia menguasai Asia Kecil. Faktor internal keruntuhan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Pada masa itu, Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu. Pada bangsa Bani Umayyah berkuasa, keduanya sama-sama tertindas. Setelah Khalifah Abbasiyah berdiri, dinasti Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Ada dua khalifah. Yang pertama, Khalifah Al-Mutashim 218 hingga 227 Hijriah yang memberi peluang besar kepada bangsa Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Mereka diangkat menjadi orang-orang penting di pemerintahan, diberi tempat tinggal dalam kota. Mereka
pun menjadi dominan dan menguasai tempat yang mereka ditinggali, sehingga khalifah yang berikutnya menjadi boneka mereka. Selanjutnya Khalifah Mutawakkil 232 hingga 247. Seorang khalifah ini ialah khalifah yang lemah, naik tahta didominasi tentara Turki semakin kuat. Mereka dapat menentukan siapa yang diangkat jadi khalifah. Sejak itu, kekuasaan Bani Abbas sebenarnya sudah berakhir. Kekuasaan yang berada di tangan-tangan orang Turki. Posisi ini kemudian direbut oleh Bani Buwayyah, bangsa Persia, pada periode ketiga dan selanjutnya beralih pada dinasti Saljuk, bangsa Turki pada periode keempat. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Mengapa bisa terjadi? Karena penyebabnya adalah kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki. Nah, oleh karena itu, provinsi-provinsi tertentu yang di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas. Ini bisa terjadi dengan dua cara. Yang pertama, seorang pemimpin lokal yang memimpin suatu pemberontakan dan berhasil memperoleh kemerdekaan penuh, seperti Daulah Umayyah di Spanyol dan Idrisiyah di Maroko. Yang kedua, seorang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah yang kedudukannya semakin kuat, seperti Daulah Aghlabiyah di Tunisia dan Tihiriyah di Khurasan. Dinasti yang lahir dan memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah. Di antaranya yaitu yang berbangsa Persia dan yang berbangsa Turki. Ada juga yang berbangsa Kurdi, berbangsa Arab, dan ada juga yang mengaku sebagai Khalifah Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir. Kemerosotan perekonomian. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang dulunya itu adalah kaya, dan perekonomian masyarakat sangat maju, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Tapi setelah memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran juga yang drastis. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran ini, pendapatan negara menurun, sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Nah, menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya yang terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Sedangkan pada dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti, pengeluaran membengkak, antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat yang semakin mewah. Jenis pengeluaran makin beragam dan para penjabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil itu menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah kedua. Faktor ini saling berkaitan dan tak terpisah. Selanjutnya munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena cita-cita orang Persia itu tidak sepenuhnya tercapai menjadi penguasa.
Maka kekacauan itu mendorong sebagian mereka untuk memperpagandakan ajaran manuisme, Zoroastrianisme, dan Mazdakisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindik. Ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Khalifah Al-Mansur yang berusaha keras memberantasnya. Beliau juga memerangi Khawarij yang mendirikan negara Safariyah Sajjal Masah pada tahun 140 Hijriah. Namun setelah Al-Mansur wafat, digantikan oleh putranya Al-Mahdi yang lebih keras dalam memerangi orang-orang zindik. Bahkan beliau mendirikan jawatan khusus untuk mengawasi kegiatan mereka serta melakukan mihnah dengan tujuan memberantas bid'ah. Kemudian Al-Mutawakkil 847 hingga 861 Masehi menghapus Mu'tazilah, digantikan oleh golongan Salaf pengikut Hanbali yang tidak toleran terhadap Mu'tazilah yang rasional. Menyempitkan horizon intelektual, Mu'tazilah bangkit lagi pada masa Buwaihi dan Saljuk. Namun kemudian Asy'ariyah menyingkirkan Mu'tazilah yang didukung oleh Al-Ghazali. Kondisi tersebut jelas tidak menguntungkan bagi pengembangan kreativitas intelektual Islam. Anak-anak, hari ini ada tugas tentang berpindahnya pusat kekuasaan ke Baghdad hingga keruntuhan Daulah Abbasiyah ya. Harap dikerjakan sebagai kehadiran kalian dan kirim foto jawaban kalian di kolom tugas Google Classroom ya. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.